Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, pemirsa Prapo Channel Indonesia. Senang sekali pada kesempatan saat ini Abah Uus kembali hadir nongho ya di Prapo Channel Indonesia yang selalu dinanti, selalu ditunggu obrolan-obrolan tentunya yang menginspirasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sadulur salemur di mana wae ayana dina ieu kasempetan Ya. Abah bade ngobrol sareng Kang Rustandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaku narasumber yang sudah tidak bireuk deui. Ya. Sudah tidak asing lagi. Ya. Ada pantun? Teh aya ini. Oke. Caneangan soalnya mah. Jangan ya. Oke. Jadi pada kesempatan saat ini Abah Uus bersama Kang Rustandi sebagai narasumber akan menyampaikan suatu obrolan. Ya. Obrolan ringan ya. Ya. Obrolan ringan. Obrolan ringan. Oke. Jadi gini Kang Rus ya. Saya baca berita, Abah baca berita kemarin Pak Bupati Bogor, Pak Iwan Setiawan mengunjungi Stadion Pakansari dan punya rencana baik ini. Punya rencana yang luar biasa untuk mengembangkan olahraga ataupun juga bisnis ekonomi di Kabupaten Bogor di bidang olahraga di situ di dalamnya ya. Yaitu akan punya rencana membuat merchandise store di kawasan Stadion Pakansari. Pendapat Kang Rus rencana itu seperti apa? Jadi Kang itu bagus. Kalau gagasannya kan cukup menarik. Luar biasa. Kalau dari sisi konsepsi aturan kan itu ada di Undang-Undang Keolahragaan bahwa setiap daerah memang diwajibkan untuk membangun industri olahraga. Nah, industri olahraga adalah produk jasa yang bisa disajikan oleh pelaku olahraga, masyarakat atau pemerintah daerah. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada itu ya. Jadi mun diartikeun mah toko cendamata lah. Toko oleh-oleh. Ya, jadi cendamata itu misalkan kaosnya, kaos kebanggaan kita. Kaosnya. Kemudian misalkan apa lagi lah, slayernya gitu kan. Terus juga mungkin bisa membuat bola-bola hasil khas itu gitu kan, seperti itulah gitu kan. Nah, itu kita belum punya memang tepatnya. Ada juga kan kalau di kita tuh yang di kaki lima kan, ketika katakanlah Persikabo main dengan Persib, ada yang jualan kaos. Itu yang hanya sementara aja sementara. saat bertanding ya. Nah, kalau Pak Bupati kan berharap ada sebuah prasarana yang permanen, yang setiap hari tumbuh gitu kan, ada di situ, tangan sakit dan sebagainya, maka dia menyampaikan ke depan kan gitu. Alangkah baiknya dibangun merchandise store itu. Nah, itu perlu kita sambut baik. Hanya persoalan yang saya pernah sampaikan kan itu bagian dari kalau mau dikaitkan dengan sport and tourism, itu kan bagian dari situ. Makanya kalau memang laku, pendukungnya pengunjungnya seperti apa kekuatan kesehariannya. Nah, kita kan tahu bahwa di Stadion Pakansari hari ini masih kalau menonton kan masih sepi-sepi saja. Nah, dia akan bisa laku kan gitu. Ayo jualan boleh nomorina kan gitu kan. Seperti apa daya atau magnetnya gitu kan. Nah, kemudian dibangunnya di stadionnya atau di luarnya? Nah, ini pertanyaannya ya. Ya, karena yang saya pahami di kawal stadion Ring 1-2 itu nggak boleh ada aktivitas. Nggak boleh ada aktivitas jualan. Pas clear kan itu kan. Nah, tidak mungkin lah. Jadi kalau misalkan jual kaos yang bermerek Persikabo misalkan. Nah, kalau saya usulkan justru dibangunlah di luaran itu. Di luaran. Kan kita punya Laga Satria tuh, Laga Tangkas tuh. Kalau memungkinkan bikin bangunan yang sepi permanen, tetapi memang layak untuk dihuni. Disitulah tempat menyajikan cendramata yang diharapkan Bupati yang tadi. Kita yang membiayai, APBD yang biayai, lalu mengundang UMKM atau siapa yang akan mengelola itu. Kemudian undanglah para pengrajin yang terkait dengan kebanggaan kita. Jualanlah di situ gitu. Kalau sebagai uji coba. Nah, nanti idealnya itu kalau kawasan Pakansari dikembangkan sebagai sarana prasarana olahraga yang lengkap. Bahasa saya misalkan bisa Senayan 2 lah. Di situ kan ada yang permanen. Ada tempat yang permanen, kemudian ada agenda atau kalian olahraga yang bisa menghadirkan para penonton. Kan hari misalkan klub kenamaan, ayo penonton mah sanduk meuli. Bahasanya gitu ya. Yang paling penting adalah gagasannya itu bisa ditangkap oleh teman-teman ke depan, apakah bupatinya atau SKPD-nya atau Kadisporanya untuk merumuskan itu. Jadi karena itu kan sudah pancingan lah untuk bagaimana menghidupkan itu. Bicara
oleh-oleh merchandise store gitu. Ya. Apakah memang rencana Pak Bupati yang baik ini hanya untuk menyediakan tadi alat-alat olahraga, kaos-kaos para pemain itu, atau mungkin juga rencananya Pak Bupati ini segala hasil karya masyarakat Kabupaten Bogor, UMKM-nya mungkin? Kalau merchandise yang terkait dengan klub, ya berarti yang terkait dengan klub. Oke. Misalkan kita ada mug nih, katakan ini kan Indonesia. Ya. Mungkin nanti misalkan klub apa? Persikabo dijual. Ya, nama pemain. Iya, misalkan ini pemain, mungkin masih di sininya bikinan Persikabo, ini para pemain Persikabo misalkan. Ya. Itunya tulisan ikonnya gitu kan. Bisa itu. Jadi kalau yang dimaksud Batu yang terkait yang klub itu. Makanya kalau di luar negeri itu salah satu penghasilan itu adalah tadi. Misalkan ketika Messi pindah ke mana klub Amerika itu. Kan sehari itu berapa ribu kaos laku, kali X rupiah, itu kan penghasilan klub. Berarti itu masuk ke dalam konteks yang saya katakan sebagai industri olahraga. Nah, yang menyediakan kaosnya itu kan dengan kualitas yang baik, kan bisa UMKM. Tidak kita misalkan mengambil dari Adidas Store misalkan, itu mah percuma. Terus saya beli misalkan ke Adidas Store-nya gitu kan, seperti itu. Baik, untuk rencana Pak Bupati kan sangat luar biasa ya. Jadi mungkin di saat ini Pak Bupati berakhir ingin meninggalkan meninggalkan cita-cita yang baik, memajukan dari bidang olahraga. Nah, untuk tadi lokasi sendiri nih, lokasi menurut Kang Rus kalau di dalam kan nggak mungkin. Ini jaraknya nih, jarak yang mungkin diperbolehkan dari kan seperti pertandingan di usia 17 tahun Piala Dunia sekarang juga kan jangankan yang jualan di dalam. Nih, penonton aja, kendaraan penonton itu harus jauh dari arena stadion. Ini yang memungkinkan nih di stadion. Kalau kita bayangkan kan di stadion itu kan ada 2 lingkaran jalan. Ya, itu kan katakanlah pagarnya kan ring 1, kedama ring 2. Di samping-sampingnya kan sekarang ada tempat apakah ruko dan sebagainya. Itu sebaiknya memang di area situ. Itu ya gitu. Dan yang paling penting bahwa katakan yang akan dibangun itu memudahkan orang untuk bisa bertransaksi lah, gitu kan. Misalkan di pintu utamanya keluar masuknya penonton di mana. Sebab ketika kita keluar atau masuk stadion, sudah kelihatan ada gitu kan toko cendamata bahasa saya makan, sehingga dia mampir. Tapi kalau dia misalkan di kejauhan pintu masuk keluar agak sulit juga. Biasanya kan orang kalau mau nonton itu kayak hiji ingin cepat masuk, yang kedua ingin cepat pulang, boro-boro. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ayo alos kaus ya, Persikabo meuli ya. Nah, gitu. Mungkin juga kalau memang sudah deket, tidak nonton sepak bola juga ini hanya ingin beli cenderamata-nya atau kaosnya. Bisa terjadi. Tapi kalau jauh kan orang kudu muter heula ya, gitu tempat pintu masuk gitu misalkan. Itu pandangan saya begitu. Untuk penataan di situ. Untuk nanti kan di kita mah Kang Rus ya kadang-kadang apa juga dipalsukan nih untuk menekan hal-hal yang akan kan akhirnya kalau menentukan misalnya ini udah disediakan di dalam. Sementara di jauh sini ada yang jualan juga katakan kaki lima atau penjualan dadakan yang memang harganya tidak resmi lah, ataupun barang-barangnya memang katakan apa sih namanya ya barang-barang asal gitu lah ya. Itu langkah apa nih hal seperti itu untuk bisa tercapai ya untuk di merchandise-nya sendiri? Yang paling pertama kan orang biasanya ketika kita membeli ini kan informasi terus kan mengalir. Betul. Kalau ada barang bagus pasti akan mengatakan dari mulut ke mulut gitu ya. Beli barang sini jangan di luar. Sebab kalau kita pandai atau cerdik atau apa namanya, ketika kita beli barang kan sudah bisa membedakan. Pertama kita pegang kainnya. Yang kedua jahitannya. Sebab gini, kalau misalkan pedagang-pedagang yang murah, tidak mungkin dia misalkan bahannya sebaik yang mahal. Pasti itu mah pasar, hukum pasar. Nah, tergantung. Kita juga tidak disalahkan kalau misalkan membeli di luar itu, berarti kan kelasnya berbeda. Kita juga tidak bisa menutup peluang yang tadi. Tapi kalau kita mau membuka ruang gitu kan, tadi galeri bahasa saya gitu, ataupun penjual tempat
galeri tempat jual cenderamata, gitu kan, maka harus punya kekhususan. Apa namanya, misalkan modelnya beda, ya tidak sama lah dengan yang itu. Kalau menarik begitu kan, gitu. Mungkin juga salah satu jalan ya untuk lebih masyarakat itu mencintai, katakan kalau di Kabupaten Bogor Persikabo mungkin ya rencana Pak Bupati ini. Untuk selanjutnya nih Kak Arus, rencana Pak Bupati untuk hal ini nih ya, apa sih yang harus benar-benar sekarang dilaksanakan? Mungkin Pak Bupati menyampaikan, ini siapa yang harus tanggap lah dalam hal ini? Ya Pak Kadispora. Pak Kadispora. Ya berarti kan karena kawasan itu sekarang dalam pengelolaan Pak Kadispora. Dan kemudian kalau masalah proses usulan kan untuk tahun 2015 kan sudah selesai. Maka ini bisa digagas untuk diusulkan pembangunan galeri lah di kawasan Pakansari untuk tahun 2025. Tapi direncanakan untuk 2024. Nah sehingga nanti dan mudah-mudahan itu bagian yang menjadi satu kesatuan terintegrasi dengan rensranya Dispora gitu kan. Gitu, seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau untuk 2024 nggak mungkin. Tapi kalau untuk 2025 dengan masa 2024 kan oleh PJ Bupati itu. Nah tinggal nanti meyakinkan saja kepada PJ Bupati bahwa ini akan dibangun galeri. Kalau saya tidak juga harus menunggu terkait klub kenamaan. Ulang mekieu lah. Dibuatkan galeri itu untuk semua aktivitas olahraga kita. Karena kan di Laga Sati, Laga Takas banyak tuh kegiatan-kegiatan sekarang. Tetapi tampilkan saja misalkan Persikabo atau apalah gitu kan, olahraga yang di kita nih yang sudah ikonnya naik. Misalkan atletik. Kan kita atletik coba prestasi itu. Bisa saja kan kita membuatkan nah kalau menurut saya dalam rangka membuat minat pembeli jangan hanya lokalnya aja karena kan Persikabo juga pasarnya gak begitu bagus, makanya semua merchandise yang klub-klub ternama Persib dalamnya luar negeri juga boleh daripada orang beli online kita pesan ke toko-toko yang jauh bisa di Jakarta sebagainya di situ. Jadi untuk tahap pertama jangan saja klub kenamaan yang di kita, tapi klub kenamaan di mancanegara pun disajikan di situ. Dan juga mungkin nanti di saat di Laga Satria atau Laga Tangkas ada pertandingan tinju, ada bulu tangkis. Kan bisa misalkan kaosnya Muhammad Ali, misalkan George Foreman gitu misalkan. Terus juga mungkin bulu tangkis kan di situ ada pertandingan, ada basket, juga mungkin bisa berganti lah ya dengan baju-baju basket. Betul. Nah basket tuh di kita gitu kan bisa itu. Jadi jangan terbatas kepada klub kenamaan katakan sepak bola, tapi semua cabang yang Kabupaten Bogor punya prestasi atau daerah negara yang berprestasi, ada pemain idola, siapkan di situ. Misalkan ada kaos Michael Jordan di situ, sepatu Michael Jordan di situ, gitu sebagainya. Cuman lihat pasarnya, gitu kan. Ada nggak calon pembelinya? Baik, ini niat yang sangat luar biasa nih dari Pak Bupati ini ingin meninggalkan sesuatu di saat beliau mengakhiri jabatannya tahun ini. Kita doakan saja semoga ini terwujud dan juga ada banyak manfaat bagi masyarakat, bagi klub Persikabo juga klub Jawa Barat juga Indonesia. Intinya untuk para pelaku nanti UMKM usaha. Justru saya berharap misalkan kualitasnya kualitas dunia. Katakanlah ya, tetapi diproduksi oleh UMKM Kabupaten Bogor. Kaos misalkan sekelas Adidas ya, merek halus lah itu kan. Tapi produksi UMKM Kabupaten Bogor. Luar biasa. Sebab kalau nggak begitu ya, atau melinu asli mana buatan yang lain mengusir ke Jakarta misalkan, nggak ada dampak buat masyarakat kita, gitu kan. Apapun bentuknya lah cenderamata itu, tetapi tadi dihasilkan oleh produk kita. Gitu kan. Oke, selamat bekerja untuk stakeholder yang memang ada di daerah situ untuk mewujudkan niatan Pak Bupati ini. Closing. Closing ya mudah-mudahan ya teman-teman SKPD yang apakah nanti masih Kadispora sekarang atau nanti yang akan datang dan sebagainya, teman-teman yang lain. Gagasan itu gagasan yang perlu ditindaklanjuti, tidak hanya berhenti pada saat beliau berkunjung, tetapi gagasan itu dibawa ke dalam sebuah forum usulan program kegiatan, sehingga setidak-tidaknya
2025 ketika kita punya bupati baru, gagasan itu bisa terwujud. Amin. Karena nantinya, kalaupun nanti diwujudkan oleh bupati yang akan datang, tetapi kan gagasannya oleh bupati sebelumnya sama dengan stadion juga. Stadion Pakansari itu kan digagas misalkan tanahnya bupati-bupati sebelumnya. Ya. Dimulai oleh Bupati Pak Rahmat Yassin. Pak Edioso dulu zaman Pak Edioso tanahnya. Awalnya ya. Kan, kalau kita bicara ke belakang lagi, kerpindahan Kabupaten Bogornya, pusat pemerintahan. Ada Pak Ajat Sudayat, ada almarhum dulunya kan Pak Edioso, lalu Pak Agus Utara Effendi, lalu Pak Rahmat Yassin, Ibu Yanti, sampai kepada Pak Iwan. Nah sama ini juga ketika gagasan itu keluar, salah satu gagasan Pak Iwan ya. Ada peran-peran orang. Makanya gini lah, proses pembangunan jangan merasa dari awal, pasti ada proses. Hari ini misalkan ini mulai membangun dengan Bogor, padahal semua ada tangan-tangan yang lain, gitu. Itu pemirsa Bravo Channel Indonesia, sakitu heula. Segitu saja, mudah-mudahan kita doakan saja akan segera terwujud. Atur nuhun, mohon maaf ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Selalu di hati, selalu dinanti, dulur-dulur sadayana, ulah hilap. Bravo Channel Indonesia selalu di hati kita. Amin. Atur nuhun Karus. Sami-sami. Sehat selalu. Mudah-mudahan ada manfaat-faedahnya. Atur nuhun. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.